Salam dan selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Demikian dikatakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini merupakan satu jawaban dari isi doa yang disampaikan oleh jemaat pada saat mereka berkumpul menyampaikan permohonan kepada Tuhan agar mereka tetap dilindungi, agar mereka tetap diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena mereka telah melihat dengan jelas, bahkan mengalami sendiri bagaimana perlakuan dari para penguasa-penguasa di tengah-tengah dunia ini yang selalu berencana dan berusaha untuk menolak kehadiran dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyampaikan kabar baik di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Karena mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah mau mengajak umat manusia agar tidak mau patuh, agar tidak mau tunduk, mengikuti ajaran-ajaran dari para penguasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Namun apa yang mereka lakukan itu bukan menjadi suatu ketetapan agar Yesus menunda kedatangannya di tengah-tengah dunia ini atau tidak datang di dunia ini. Namun kehendak Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun itu. Dari keadaan yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu, mereka mengeluh oleh karena tindakan dari para penguasa-penguasa yang melarang mereka untuk tidak menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang mereka sampaikan kepada Tuhan ketika mereka bersama-sama berkumpul dan berdoa bersama dan mengatakan, "Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan, ternyata Tuhan melakukan mujizat untuk menyatakan bahwa doa yang mereka sampaikan itu ternyata didengar oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam renungan kita di pagi hari ini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu berarti Tuhan menyatakan bahwa orang yang datang di hadapannya memohon pertolongan, yang pasti Dia akan menyertai, Dia akan melindungi,
Tentu kita yakin dan percaya bahwa melalui doa yang disampaikan kepada Tuhan Allah pasti akan dijawab. Kita hanya mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tentu harus kita sadari bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Tetapi yang dapat menolong, memberikan pertolongan kepada kita tentu hanya Tuhan Allah yang kita akui dan kita percayai. Sebagaimana dialami oleh para jemaat yang telah diberikan kekuatan melalui Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik melalui firman Tuhan. Inilah yang mengingatkan kita kembali melalui renungan kita di pagi hari ini agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan Allah, selalu diberkati oleh Tuhan Allah dan Tuhan yang tetap menolong kita untuk melakukan semua pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas semua pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami hingga pada saat ini kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan selalu menunjukkan yang terbaik, yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan itu melalui kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau yang selalu melindungi hidup kami, apapun yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami tetap memperoleh kekuatan melalui penyertaan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami yang hadir di hadapan-Mu mendengarkan firman-Mu, Tuhanlah kiranya yang senantiasa menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan kami, dan menolong kami melakukan segala pekerjaan yang kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga melalui pekerjaan itu kami dapat memperoleh berkat dari Engkau. Jangan biarkan kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan, tetapi Engkau yang senantiasa menjaga kami dan tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, lindungi semua jemaat-Mu, kuatkan pada saat ini yang melakukan pekerjaan, agar mereka juga dapat merasakan semua kebaikan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, tolong mereka supaya segala penyakit yang mereka derita pada saat ini sembuh dan membuat mereka dapat menjadi sehat. Mereka dapat bersuka cita dalam menjalani kehidupan dan aktivitasnya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
di pagi hari ini dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Shalom.